Ini adalah Samsung Galaxy M34. Samsung Galaxy M34 ini belum lama dikeluarin sama Samsung setelah Samsung Galaxy A34 keluar. Secara spesifikasi, Samsung Galaxy M34 ini hadir dengan Exynos 1280 dan memiliki RAM 8 GB dan storage 128 GB. Handphone ini punya layar Super AMOLED 120 Hz, yang mana secara saturasinya ini emang udah bagus banget. Tapi gue nggak akan banyak bahas tentang spesifikasi yang lain-lain atau ngebahas tentang handphonenya secara umum, karena ini adalah sebuah video nyiksa. Dan di video kali ini, gue akan main 10 game secara berurutan tanpa ditutup dengan Samsung Galaxy M34 ini. Dan gimana kemampuan si Samsung Galaxy M34 ini untuk menghadapi 10 game tersebut. Yuk kita lanjut ke meja operasinya. Nah, ini dia Samsung Galaxy M34-nya. Warnanya kayak begini ya, susah banget buat fokus dan dia nempel banget sama sidik jari. Nggak dapet casing lagi. Aduh, sayang banget. Oke, gua akan kasih kalian unjuk dulu ya beberapa kondisinya. Yang pertama itu adalah suhunya. Suhu di bagian depan itu ada di kisaran angka, tunggu. Ya, 32 derajat Celcius. Ini di ruangan studio gue ya. Dan di bagian belakangnya itu ada di angka sekitar 32 derajat Celcius juga. Oke. Dan baterainya jam 14.50 sore nih ya. Baterainya ada di angka 100%. Mudah-mudahan kelihatan di sini. Alright. Lanjut ke kondisi. Nah, ini akan gua tutup semua aplikasinya sampai tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Sudah. Lalu juga notifnya udah nggak ada apa-apa ya, kecuali notif ini ya. Terus gua akan cek dulu kecerahannya. Kecerahannya ini ada di sekitar 50% dan kecerahan adaptifnya gua matiin. Gua melihat sekarang kalau gua tes dengan WiFi ataupun dengan SIM card, itu sama aja sebenarnya suhunya ya, nggak bikin nambah panas atau gimana. Jadi kali ini gue akan coba menggunakan WiFi aja. Karena saat ini gue sudah menggunakan eSIM. Agak rumit, eSIM dipindah-pindah tuh nggak bisa ke semua handphone ya, dan nggak bisa sering-sering dipindah juga. Jadi gue akan menggunakan WiFi aja di sini. Sip. Bluetoothnya gue biarin nyala, biasanya NFC juga gue biarin nyala kalau ada. Di sini ada NFC nggak ya? Nah, untuk NFC juga tuh nyala di sini ya, kelihatan ya. Dan kita akan lanjut ke game yang pertama, yaitu Subway Surfer. Yuk. Nah, ini dia Subway Surfernya ya. Untuk FPS kalian bisa lihat ada di pojok sebelah atas itu ya. Di sini kelihatan ada di 100 belasan FPS. Nice banget, cuy. Mantap, coy. Ini 119 FPS, terus 116 kayaknya emang sekitaran segitu-segitu ya FPS-nya. Aduh, ada J. Gue nggak lihat, Pak. Oke. Ini, abis J, W, apaan nih? Set. Wih, ada cookies tuh. The heck. Oke, ini enak banget, Pak. Ini FPS-nya tinggi, Pak. 119-an. Emang nggak sampai 120 sih. Tapi ini udah tinggi banget sih. Nice. Untuk touch-nya juga asik, nggak ada kendala. Bye-bye aja ini mah, Pak. Enak, Pak. Wis. Ah, dia begitu ya. Subway Surfer nyantai ya. Asik banget. Nah, game yang berikutnya itu adalah Stumble Guys. Oke, untuk Stumble Guys ini gue lihat-lihat FPS-nya mungkin emang agak sedikit turun ya. Ada di angka sekitar ya sampai maksimal-maksimal tuh ada di angka 60 FPS lah. Ini pemain gue mana ya? Sama semua begini pemain, woi. Merosot, mantap. Ayo bos, merosot terus bos. Bye bye bos. FPS-nya 60 lah ya. Ini target FPS-nya kayaknya 60 dah. Nggak sampai di atas 60 deh. Kalau sampai di atas 60 sih keren banget sih. Cuma ya 60 FPS aja udah oke lah. Wih 87 coy. 71 FPS. Nice. Keren sih. Serius ini keren sih. Ah, ah, ah. Wow, masih selamat, Pak. Mati. Mati. Mati lagi. Susah banget. Wih, masih selamat, bos. Eh, eh, salah masuk, Bang.
Nah, matinya begitu nggak enak banget. Nah, boyo kayak gini loh. Lanjut terus loh. Masih masuk, masih masuk. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Stumble guys, masih target FPS-nya masih tinggi sih ini. Astaga, segala belok. Ini kenapa begini? Nah, meluncur dong, meluncur, meluncur, menuju tak terhingga dan melampauinya. Wah, cakep, 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 cakep Pak. FPS-nya emang agak naik turun nih, tapi masih di atas 60, jadi ya udah aja. Elah. Astagfirullah. Cuma 16 yang lolos, kagak lolos lagi gua. Nah, nah. Wih, masih lolos. Wih. Wih, abang bang. 4 biji lagi, Bang. Iya, elah. Stumble guys dan apa tadi Subway Surfer kayak gitu ya hasilnya, Pak. Oke, udah, gagal. Kita akan cek sekarang 1458, baterainya 99% dan suhunya ini mulai agak naik ya. Di bagian atas oke, bagian depan 39 derajat Celcius, di bagian belakang ini 41 derajat Celcius. Stumble guys. Lanjut ke game yang berikutnya, FC Mobile. Oke, ini settingan yang kita dapetin di FC Mobile, EAFC Mobile ya, untuk Samsung Galaxy M34. Resolusinya ada di tinggi, frame rate-nya ini ada di standar, bisa kita pindahin ke tinggi. Oh, bisa, mantap. Pose effect-nya bisa pindah ke tinggi? Oh, tidak bisa. Penontonnya cukup sedang aja, efek UI-nya juga cukup di sedang. Oke, ini kalau kita pindahin ke preset tinggi, oh nggak bisa, presetnya emang di sedang aja. Oke, kita punya Holland di sini. Nice. 60 fps, 59 fps, gokil. Asik, thank you. Wah, ini mantap sih. Ini gokil sih. Go! Tung, Nah, shoot, lah. Ah! Aduh, FPS-nya tinggi ya, Pak. Bisa ngeliat sendiri ya. Kalau FPS-nya asik nih. Mascherano sekarang bawah. Bellingham nih settingannya juga sedang sih, tapi ya udah cukup sih. Untuk layar segede gini main game bola bagus-bagus tuh cuma dipakai buat ngelihat pas lagi selebrasi aja sih menurut gua. Jadi settingan sedang udah cukup ya. Meskipun ya kalau bisa tinggi lebih bagus lagi, tapi yang penting gameplaynya smooth. Gua kirain offside. Das! Gol! Mantap nian. Siapa ini? Bellingham. Menit ke 21 langsung masuk kayak gini ya. Kalau tadi selebrasi, ini replay. Oke. Lanjut Bang. Wih, dipanggil namanya Jude Bellingham. Nice. Hey Jude, hey Jude. Wes. Aduh, nggak dapet bolanya. Set. Oke. Bukan kasih ke Bellingham aja tadi, kosong. Aduh, tidak dapat juga teman-teman. Nah. Aduh, ini Mascherano-nya nggak mau ngejar, Pak. Malah ganti orang, nyebelin. Serius. Nice. Mascherano di sini. Oke, Petkovic langsung Bellingham kosong. Nah, bukan ini, siapa ini? Pertigaan kosong, Pak. Boom. Nice. Galeno menit 40. Menit 40 masukkan bola ke gawang Barcelona. Ya, kita lihat replaynya kayak gimana. Kayak begini replaynya. Asik sih. Frame rate-nya juga tinggi ya, 60 fps terus. Ini ini oke sih. Sumpah ini oke banget. Iya. Nah. Holland, kejar dong, Holland. Aduh, Anda ini terlalu banyak Holland Anda. Iya, babak pertama selesai. Nah, Bellingham di sini. Nice, Bellingham ke Petkovic. Ya, lagu minyak sepertinya offside di sini. Offside? Oh, enggak. Nice. Galer. Kenapa pas nyebut galer gitu ya? Ya, pertandingan tinggal 5 menit lagi versi EAFC. Berarti sebentar lagi ya. Ini masih 4-0. Nah,
Petkovic gimana sih? Aduh, kita malah dapat ini nih, jadi harusnya nih. Nah, kan? Dapat corner kick. Ya, corner kick. Set. Dah. Nah. 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 Gol oleh Fabian Ruiz. Selebrasinya kayak gini, gayanya banyak banget, Bapak. Oke, FPS-nya masih manteng di 60 FPS dari tadi. Antara 59, 60, 61. Nah, 56 tuh barusan. 58. Segitu-segitu aja lah. Masih oke dan lumayan stabil sih kalau menurut gue. Deviasinya tuh nggak tinggi, kayak langsung turun ke 40-an gitu. Nggak ada. Ya, pertandingan sudah selesai. Salaman-salaman pun masih ada di 50 atas frame rate-nya. Which is very, very good. Oke, kita akan cek suhunya dulu ya. Di bagian depan tercatat ada di angka sekitar 41-an derajat Celcius tadi kelihatan ya. Oke, mana 41? Nah, tuh 41. Di bagian belakangnya juga sekitar 41-an derajat Celcius. Oke, masih oke sih menurut gue ya. Dan jam 15.09 baterainya itu ada di angka 97%. Lanjut ke game yang berikutnya, game keempat, Call of Duty. Oke, ini adalah settingan grafis yang bisa kita dapetin di Call of Duty Mobile ya. Settingannya kayak gini, medium untuk grafisnya dan frame rate-nya bisa sangat tinggi. Kalau frame rate-nya gue pindahin ke max, kualitas grafisnya ini cuma sampai ke low aja dan gue nggak bisa setting Battle Royale-nya. Tapi gue tetap akan pakai low dan max. Ini harusnya udah paling tinggi ya. Settingan selanjutnya untuk multiplayer anti-aliasingnya bisa di-onin, realistic scope-nya gue onin juga. Ini nggak ngaruh sih kayaknya kalau kayak begini ya. Oke, dan ya, let's get to the game, multiplayer ya. Oke, ini multiplayer frontline, mapnya pakai Crash aja seperti biasa ya, yang gampang-gampang aja lah. Buat ngetes kemampuan si Samsung Galaxy M34. Gyroskopnya seperti biasa, as usual, ini Samsung banget dan steady banget, gyroskopnya instan. Frame rate-nya oke. Tadi 51, drop ke 46, naik lagi ke 55. Ya, macam gitulah ya kayaknya di sini settingannya. Kemampuannya Samsung Galaxy M34. Ini kenapa nggak nembak? Nah, wih. Gyronya asik sih tapi ini. Oke, nice kill. Nice, headshot. Kenapa jadi headset? Oke, lanjut lagi Gan. Nah itu Gan, ada Gan, sini Gan. Kena nih Gan. Oh, kena rame-rame Gan. Nah, main lagi Gan. Nah, cakep. UAV online, oke. Wah, musuh ada yang di dalam gedung nih kayak nih. Ada yang dalam sini kayak nih musuh nih. Nggak ada ya? Oke, nice. Enemy contact. Deger. Sentry gun ready to deploy. Oke, kita deploy di mari baik dah. Nice. Enak ya? Ini enak sih, Pak. Serius, Pak. Ini enak, Pak. Mana lagi? Nah. Nggak kena lagi. Nah. Nice. Ntar, kita reload dulu, Bang. Banyak ini, banyak. Oke, udah mati. Kalem. Nggak bisa. Oke, masih lanjut ya, Pak ya. Masih lanjut. Nah, nice. Aduh, ada asap lagi. Mana doi, coy? Iya, kontak kemana dia? Oke, ini enak banget ya. Frame rate-nya meskipun nggak stabil di 60, ya menurut gue masih bisa diimprove sih ya. Tapi ini oke sih buat gue. Dan masih enak banget buat dipakai main. Nice. Nice. Oke. Gue udah bisa masang sentry gun, Pak. Pasang sini, Pak. Buruan, Pak. Nah. Antara lu mati sama sentry gun gue duluan apa sama gue duluan? Dah, pilihannya itu doang, bos. Nggak ada, bos. Nggak ada.
Ah! Nah, mati. Mana nih nggak menang-menang kita ya, udah 48 nih, dua lagi woi. Dua lagi yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Gas, bos. Dua lagi, bos. Masa dua-duanya harus gua juga nih. Nah, kan satu sih. Menang, Pak. Yoi. MVP nggak tuh, kan? Oke, gua akan cek suhunya dulu. Suhunya nih lumayan nih kayaknya nih. Kita cek apakah naik dari 41 derajat Celcius. Ya, masih sekitar segitu sih paling nih. Mana ini suhunya? Nah, 41 tuh. Nice, bagian belakang suhunya juga dah 41 derajat Celcius. Itu kayaknya udah mentok 41 ya. Mudah-mudahan nggak naik lagi. Jam 15.19, baterainya itu tersisa 95%. Lanjut ke game yang berikutnya, game ke-5 Mobile Legends. Ini settingan yang bisa kalian dapetin di Mobile Legends untuk Samsung Galaxy M34, garis tepinya nonaktif ya masih ya. Tapi basically frame rate-nya ada di tinggi. Ini harusnya menurut gua bisa dinaikin sih ya kalau Samsung bisa nge-push si Munton. Ini kalau menurut gua adalah Samsung tuh kurang nge-push. Kalau bisa nge-push ke Munton, ini harusnya masih bisa dinyalain sampai ke ultra lah gitu ya. Sayang banget sih. Cuma ya udahlah, ini settingannya kayak begini. Frame rate-nya ada di tinggi dan grafisnya ada di tinggi. So, let's get to the game. Oke, sekarang udah masuk ke dalam gamenya ya. Seperti biasa gue menggunakan e-retail. Ini bisa lebih tinggi gue ya. Tapi sayang banget nggak kebuka ya sama Munton ya. Aduh, wih, wah settingan kontrolnya belum gue ubah. Ah, nice, oke. Wih, jangan ngambek dulu bang. Baru mulai bang, kalem. Wanjay, dewekan ini gimana ini? Masih ada di angka FPS tinggi ini, which is good. Ini juga lumayan rame, tapi belum yang rame-rame kayak gimana banget ya. Kita kena. Oh tidak, berhasil lolos. Tenang saja. Oh no. Oke, pertandingan berjalan ya masih baru mulai-mulai ya. Masih belum tengah-tengah amat sih ini, ya. Dan masih lancar. Masih ajib, kelihatan tuh ya FPS-nya juga masih ada di angka 50-an atas sampai ke 60 FPS. It is very good kalau buat gue ya. Weh, kalem bang, kalem baru mulai. Tadi abang udah mati sama saya sekali. Masa jadi dua kali? Hah. Nah, ini turret gue. Ini di bawah itu nggak ada yang nemenin, Pak. Pas gue mundur, recall sebentar tuh serang, kurang ajar emang. Hancur lah turret gue satu nih. Oke, kita belum ngancurin turret pisan. Kacau nggak tuh? Nggak ada begini, nggak ada. Belum ngancurin turret tuh nggak ada. Nah, kagak ada. Ah, kabur lagi dia. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini turret terakhir gua pun udah ada yang keserang nih di sebelah sini nih. Oke lah, nggak apa-apa lah. Yuk, bisa yuk. Sabi. Ah, udah, jangan. Sendirian, jangan nekat-nekat begitulah. Nih sebelah mari. Oke mbak Kadita, sini mbak, sini maju mbak. Mbak jangan kabur lah, nggak asik loh mbak. Ah, gue yang mati. Ah, sudahlah, des gua sudah diserang kayak begini ya. Ini tandanya kita harus mulai menyerah. Base gue udah diserang kayak begini, Pak. Mana tim gua nggak ada dan defeated. Oke, nice. GG ya, GG. Dan kita akan cek dulu suhunya ya. Suhu di bagian depan ini ada di angka sekitar 39, 41 lagi. 41 derajat Celcius tadi kelihatan. Nah, tuh. Dan di bagian belakang itu ada di sekitar angka 41 derajat Celcius lagi. 41 nih ya, nggak turun-turun, nggak naik-naik. Jam 15.38, baterai tersisa 91%. Lanjut ke game yang berikutnya. Aduh, Free Fire nih. Oke, settingan untuk Free Fire tuh kayak begini. Ada grafisnya ada di ultra. Resolusi tingginya bisa gue pindahin ke high, shadownya bisa gue nyalain, on, FPS tingginya bisa gue jadiin ke high. Oke, lalu juga minimapnya, auto scale-nya on lah, gue suka nih. Nah, gitu doang settingannya. So, let's get to the game. Oke, di pesawat ini kelihatan kalau FPS-nya sampai ke 60 FPS ya.
Gue langsung lompat aja lah, gue nggak peduli ini mau cepat mati apa enggak, yang penting bisa nyobain doang. Meluncur terus. Oke, kita turun di Bayfront ya. Bayfront tuh apa ya? 60 59 FPS-nya kayak begitu, lumayan oke sih ya. Mudah-mudahan tetap stabil sampai selesai nanti. Ya, kelewat nih Bayfront nih. Kok sekilas gue ngelihat Free Fire mapnya sekarang mirip-mirip, bukan mapnya, maksudnya tone warnanya gitu jadi kayak mirip Fortnite ya. Tapi perasaan gue doang ya. Dulu kayak pubeg. Sekarang gue akan masuk ke dalam sana dulu lah buat ngeluting. Nah, gini kayak ada yang bisa di loot gitu ya. Dari tadi susah banget gue mau ngelut, kosong pak. Di dekat sini ada yang tembak-tembak ya barusan nih. Jadi gue agak curiga kalau gue akan cepat mati. So gue akan intip dari sini dan ngecek apakah yang nembak tadi masih ada apa enggak. Karena bisa-bisa gue cepat matinya. Mana tadi yang nembakin? Bukan nembakin gue sih, mereka tuh kayak nembak ya berantem sendiri gitu. Berdua deng, masa berantem sendiri. Udahlah. Ini nggak ada indikator suaranya dari mana? Gitu. Ini orangnya, hah? Dia nembak juga dari sini. Nah, KO kan Anda? Jago loh saya. Oke, kill. Kenapa suaranya gitu banget ya? Kill. Nice. Nice, ngumpet dulu gak sih? Nice, quadra kill. Bot semua. Bot semua. Nggak apa-apa lah buat semua ya. Happy. Ini apa banget deh, semuanya bot ini mah. Gue nggak pernah gue main Free Fire tuh seenteng segampang ini, kagak ada. Ini bot semua ini pasti nih. Mana lagi lo bot lo, maju lo sini lo. Jahat banget emang, gue diremehkan banget gue dengan dikasih bot doang begini. Astagfirullahaladzim. Apa sih, jadi cepat menang lagi. Lancar ya Free Fire ya, meskipun FPS-nya ya kadang sampai ke 60, kadang turun di 40-an. Ini gimana? Ah, apa? Nih main game apa? Kocak. Buset, masa 14 mati sama saya. Tidak ada ceritanya ya. Main lagi bisa main Free Fire sampai matiin 14 biji gini, nggak ada ceritanya. Mana tuh satu biji nih? Terakhir nih harusnya dia nih. Mana ente? Dilewat doang lagi tuh. Kagak ada ceritanya lewat doang begini. Nah, buyahnya ini pemberian ya. Bukan atas perjuangan kemerdekaan sendiri. Tidak seru. Baiklah kalau langsung suhunya ya. Suhu di bagian depan ini ada di angka sekitar 41 derajat Celcius masih ya. Tadi kelihatan tuh hampir 42 udah kena. Dan di bagian belakang juga hampir 42. Tadi ada 41,9. Emang begini kalau main Free Fire ya, entah kenapa Free Fire dari dulu emang bikin panas. Lanjut ke baterainya, jam 15.54 tersisa 88%. Game yang ketujuh sekarang. Wah, Asphalt 9. Oke, ini adalah Asphalt 9. Ya, ini biasanya untuk handphone kayak begini, itu kelasannya ada di 30 fps ya. Tapi kita akan coba. Ini kenapa 59 terlihatnya ya? Gokil. Enggak 30, Pak. Ini mah FPS tinggi, Pak. Happy saya. 55. 54. Ini FPS tinggi, Pak. Saya senang. Nakal. Hehe. Nggak boleh ngatain orang nakal. Ini happy loh gua, sumpah. Ini wow. Oke, bisa turun sampai ke 49-an sih, tapi ya tetap masih di atas 30 fps lah. Meskipun agak kurang stabil ya. Oke, boom. Kena Anda. Anda mau menyalip saya, tidak boleh.
Wih, nggak kena dia, mau gua tiban ya. Oke, nice Pak. Masih di atas 50 fps Pak. Masih tenang Pak. Masih asik Pak. Masih asik Pak. Lagi. Wah, mobil polisinya tabrakan. Tabrak, jatuh sendiri dia. Gokil. Partikel-partikelnya muncul dengan sangat bagus ya. Motion blur, gua rasa ini tetap ada meskipun tipis atau hampir nggak ada lah ya. Tapi ini oke sih. Agak kurang berasa sinematik karena tidak ada motion blur, tapi masih oke. Wih, astagfirullah. Tidak boleh dong. Nice. Yay, finish first. Oke, begitu aspek di Samsung Galaxy M34 alias M34. Enak banget ya. Suhunya ini turun berasanya ketimbang ketika pakai Free Fire tadi sih. Di bagian depannya ini berasanya ada di angka ya sekitar 41-an derajat suhu. Oh, masih ada 42. Masih ada 42. Masih 42 tadi. Hah? Mana 42? Gue cari lagi. Mana hilang lagi? Aduh, ya segitulah. Bagian belakangnya ada di angka sekitar 40, mungkin 41-an derajat Celcius. Oke. Sekarang jam 16.02, baterainya itu ada di angka 86%. Lanjut ke game yang ke berapa nih? Game ke-8. PUBG. Ini settingan untuk PUBG Mobile, grafisnya kita dapetin di smooth high ya. HD high juga masih bisa, HDR nggak bisa. Jadi untuk frame rate-nya ini paling tinggi cuma ada di high aja. Sampai HD high, smooth high, udah sampai situ aja. Gua akan cek nih stylenya, gua akan tetap pakai klasik, anti aliasingnya pasang 4X masih bisa, nice. Oke, di lobbynya juga akan gue pasang HD high, klasik 4X, nice. Oke, dan let's get to the game. Ya, di lobby tampilannya kayak begini ya. Lempeng di 30 fps. Ini tadi HD high, jadinya emang karena cuma high doang, jadinya ada di 30 fps ya. Untuk gyronya, gyronya belum gue setting. Nanti gue setting dulu ketika di dalam gamenya. Oke, gue akan menuju mana ya? Ruin sih sebenarnya, tapi gue akan coba ke Pochinki aja deh. Ini tuh lihat gyroskopnya lancar banget, Pak. Samsung ya, expected gyroskopnya tuh nggak usah ditanya lah. Ini saya nggak ada lawan lah. Untuk harga berapa juga gyroskop itu Samsung kayak bagus banget, serius. Ini draw distance-nya juga ya lumayan lah. Itu masih belum loaded teksturnya. Kita cek apakah bentar lagi dia ngeload teksturnya. Nah, tuh. Teksturnya pelan-pelan pada ngeload ya. Oke. Ini orang-orang pada ngikutin gua ngapain? Astaga. Mati cepet lu, mati muda ngikutin gua lu mah. Oke, gua lari aja ya. Wih, mantap sekali jironya. Nggak ada obat. Oke. Wih. Ini kenapa ada emot joget viral? FF tuh nggak jelas sih kalau ngasih notifikasi tuh, sumpah dah. Bikin kesel sendiri gitu loh kadang-kadang. Nice, ada painkiller. I love you, painkiller. I love you. Nah, ini ada yang nembakin gue dari jauh ya. Dan gue akan coba tembak dari jauh tanpa gue harus turun dulu. Oke, ini menggunakan Uzi agak susah. Woi. Agak susah, tapi gyronya beneran ngebantu buat aiming. Tapi kalau aiming kenapa enakan Free Fire ya? Kayak nggak ada recoilnya. Bener gak sih nggak ada recoilnya? Apa ada? Apa gua aja yang terlalu jago gitu? Apa gimana nih? Baru lawan botnya sombong banget lu bang. Aduh, cadel shotgun. Udahlah, cukup kita pergi aja. Mana sih abang-abang tadi, hah? Bang, pakai baju bang. Wede, gokil nggak tuh? Gokil dong. Bos, kita berhasil ngekill agak banyak bos, tapi ini langsung ke tembak lagi bos. Gimana nih bos? Nah, kelihatan gak tuh barusan gue ngekill dengan jagonya tuh kayak begitu, hah? Kelihatan dong, masa nggak kelihatan? Kelihatan dong. Oke, masih lancar. Sejauh ini 7 yang udah kita eliminasi ya. Sisanya masih ada 61 orang pemain. Gyroscope-nya masih oke, frame rate-nya juga masih stabil di angka 30 fps. Ini oke sih ya. Meskipun harusnya, gue yakin untuk Samsung Galaxy M34 nih harusnya settingannya bisa kebuka lebih tinggi. Cuma, ya gitu ya. Udah mulai mendekati akhir dan gue udah mulai deg-degan ya.
Tinggal 11 player dan eliminasi gue juga udah 11 biji. Deg-degan karena ini rank. Kalau bukan rank sih kayak bodo amat gitu loh. Mana ente? Hah? Mana di bawah ya. Wih, wih, deg-degan. Mati dah. Jangan dong. Belum. Wah, astaga, deg-degan banget. Sumpah gue deg-degan banget, Pak. Deg-degan banget, Pak. Masih hidup ya? Masih ada yang hidup ya tadi di sini ya? Wow! Nice! Temen gue mati semua udah. Oke, cool. Oke, ini deg-degan banget sih. Deg-degan banget sih. Gue dikepung, Pak. Gue dikepung sama squad yang tadi barusan gue kill, Pak. Anggotanya barusan gue kill, sekarang gue kekepung, Pak. Wah, kacau. Kacau, kacau. Mana dia? Oke, oke. Oke. Saatnya menggunakan kekuatan giroskop. Kekuatan giroskop. Keluarkan kekuatan giroskop Samsung Galaxy M berapa ini? M34. Ayo. Tunggu. Gue sambil mantau ya. Pindah dia ke situ. Siaul. Nggak bisa. Wah, kacau. Ah, nggak bisa menang. Oke. Ya, itu dia tadi pubek ya. Gua akan cek dulu suhunya. Di bagian depan suhunya itu tercatat ada di angka sekitar 40-an derajat Celcius. Nah, menuju 41 ya. Oke, itu paling tinggi kayaknya. Dan di bagian belakang juga kita cek ada di angka berapa nih. Paling tinggi sekitar 40 menuju ke 41. Masih sama sekitar segituan ya. Oke, jam 16.37 baterainya itu bersisa 80%. Wah, ini dari tadi goyang-goyang kameranya, sorry. Lanjut ke game yang berikutnya. Ini eFootball. Oke, ini settingan untuk eFootball. eFootball, ya benar, eFootball. Bisa gue pindahin ke tinggi, dan untuk laju bingkainya gue akan pasang di 60 fps aja. Mudah-mudahan hasilnya oke. Let's get to the game. Oke teman-teman, ini adalah laga pertandingan eFootball antara AC Milan melawan Arsenal. Olivier Giroud sini. Tadi. Udah ganti lagi. Tomo. Gue ngomong apa sih? Tunggu dulu. Baru mulai. Ya, untung nggak kemasukan ya. Buset, frame rate tadi 241 itu gimana ceritanya ya? 95 fps, 194, 110. Buset, ini tinggi banget fps-nya, sumpah. Padahal kan batas fps-nya di settingan cuma 60 ya. Ini lebih. Aduh, gue happy sih. Sumpah gue happy sih. Mantap, Pak. 144, Pak. Kemasukan. Bisa ditampilin juga enggak. Ini FPS-nya tinggi banget, serius. Ini berarti sampai 120 kali ya. Tapi pas selebrasi 360, 80. Emang nggak stabil banget sih ya. Nggak stabil, sangat tidak jelas ya frame rate-nya. Iya benar. Di sini, tapi ketika main emang ada di atas 120 fps. Kocak sih. Di atas 120 fps. Layarnya aja tadi muncul 144, layarnya aja nggak sampai 144, tapi pertanda bagus lah. Mudah-mudahan stabil emang di misalnya 120 terus gitu, atau 90 terus gitu. Itu lebih happy sih. Kalau emang bisa stabil kayak gitu ya, ketimbang naik turun tidak jelas kayak barusan itu. Oke, ini tiba-tiba 134 fps, tiba-tiba jadi 101. Ya, mudah-mudahan bisa jadi lebih stabil lagi. Asik sih, tapi asik sih beneran. Ini kayak kayak main game di HP flagship gitu loh, rasa-rasanya gitu loh.
karena feels high frame rate-nya itu yang emang nggak bisa dibohongi, itu high frame rate itu emang feels-nya tuh mahal. Ah, elah. Susah, susah. Oke, lagi lanjut, lanjut, lanjut. Udah 1-0 nih kalau sulit. Tes! Gol! Mantap sekali. Kita cek selebrasi golnya seperti apa. Frame rate-nya 379. Ridiculous. Ini keren banget sih. Serius, ini bisa di atas 120 fps ini gimana caranya nunjukinnya ya? 803 itu apa-apaan. Tapi bagus. Bagus, hanya saja terlalu fluktuatif. Tapi emang karena layarnya itu nggak bisa nampilin sampai segitunya, fluktuasinya tuh nggak begitu kentara jadinya. Masih oke, masih enak. Loadnya untuk CPU dan GPU-nya emang tinggi banget ya. Kalian bisa perhatiin itu merah semua. Aduh, ada stutter dikit barusan. Kalau loadnya merah semua gitu, mudah-mudahan nggak throttle aja sih. Mudah-mudahan ya. Gol lagi lah. Ah! Tidak gol. Nah, ini udah mulai akhir-akhir ya. Frame rate-nya ini mulai tidak jelas ya. Sekarang frame rate-nya ada di kisaran 90-an sampai ke 41-an. Gua rasa ini optimasinya si tim developernya Konami untuk game ini di Samsung Galaxy M34 memang masih agak kurang ya, mengingat tadi itu di awal tuh di breh-breh apa sih, di breh-breh kayak diboros-borosin gitu loh resource-nya sampai ke 300 fps tuh ngapain gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang tuh lebih realistis ke 90, terus turun 40, 48, nah replay 48, total 187 gitu. Tapi sekarang lebih sering lagi kayak sekitar 60-an fps, terus tiba-tiba turun jadi 30 atau 40 fps. Sumpah itu nyebelin. Apalagi kalau kita lagi bawa bola, lagi nyerang, toto frame rate-nya turun. Itu nyebelin banget, serius dah. Mendingan dibikin inilah, mudah-mudahan dapat update dari Konami lah supaya jadi lebih seimbang gitu ya. Gol lagi. Lebih seimbang dan jadi lebih stabil gitu. Jadi nggak boros resource, tapi di maintain dengan baik. Nice, selebrasinya kayak begini ya. Lihat tuh, nggak stabil banget. Kadang-kadang berasa halus, kadang-kadang plek berhenti gitu ya. Terus lagi langsung turun. Gitulah, gitulah. Ya, habis waktunya. Pas banget habis gol. Oh, belum. Gue kira tadi udah masuk. Habis udah peluit, katanya peluit kick off. Nah, ini baru habis pertandingan. Skor terakhir 4-1 dengan frame rate yang sangat tidak jelas ya, tinggi tapi nggak jelas ya untuk eFootball ini. Gue akan lanjut cek suhunya yang di bagian depan itu ada suhu berapa aja bang. Aduh baterainya nih. Sekitar 42 derajat Celcius di tengah-tengah sini ya. Lalu juga di bagian belakangnya di titik yang kira-kira sama itu juga ada di sekitar 42 derajat Celcius, 41,9 tadi. Jam 16.58 baterainya itu sisanya 76%. Masih badak juga ya. Lanjut ke game yang terakhir nih, pembuktian ya. Genshin Impact. Oke, settingan di Genshin Impact tuh kayak begini. Kualitas grafisnya ada di rendah. Lalu ya gue cuma ubah ininya aja nih. FPS-nya ke 60. Dah, langsung jadi merah. Dan kita akan cek ya bagaimana kualitasnya. Oke, di sini kelihatan kalau FPS-nya entah kenapa bisa sampai 94, lalu lompat ke 194 atau lompat ke 130. Ini yang salah apa pembacaannya, apa gimana, gua nggak ngerti. Tapi sampai 189 dan memang agak tersendat-sendat nggak jelas gitu sih. Ya, oke, gua akan coba nyari monster kecil-kecil ya untuk dilawan. Ini settingan, ini di tempat yang awal-awal banget. Kemarin gua habis balik ke sini. Nah, biar cepet mati lu pada ya. Tak, tak, tak. Udah gitu doang, mati langsung, enak banget ya. Musuh-musuh di level awal, level 4 bos. Enteng banget dikalahinnya. Oke, Ember, it's your time. Boom. Wah, gokil. Langsung metong, Pak. Frame rate-nya ini ngebacanya kayak salah ya. Karena FPS-nya di sini tulisannya sampai ke 167 terus tiba-tiba jadi 25. Nah,
Gue lebih percaya sih kalau ini munculnya di 25, 27, lalu bisa turun, bisa naik sampai ke 39, 40, fluktuatif di antara itu, gue masih percaya. Tapi kalau sampai ke seratusan di Genshin Impact, kayaknya ada yang salah deh. Kalau di eFootball tadi sampai ke seratusan gue bisa percaya karena emang semulus itu kelihatannya ya. Tapi di Genshin Impact sekali lagi 100 FPS yang tampil ini gue rasa ada yang salah ya. Nggak beres nih. Oke, apakah itu optimasi gamenya lagi dari Hoyo untuk Samsung Galaxy M34? Mungkin, tapi ya dengan settingan kayak gini lumayan nyaman buat dipakai. Ya meskipun frame rate-nya ya nggak bisa tinggi-tinggi banget ya. Wajar, wajar Pak. Ini harga kelas berapa? Bukan kelas flagship tentunya. Oke, gue akan coba lompat ya dari sini terus melayang. Melayang agak jauh ya. Wih, ada DM dari Putu Reza. Tunggu dulu ya. Oke, ini frame rate-nya tuh nggak jelas. Masa 225, 226, 226 itu nggak mungkin. Ini frame rate-nya menurut gua ada di angka sekitar 40-an sampai 45. Kalau begini, lagi begini. Tapi pas lagi main di bawah, berantem lawan monster, itu bisa turun lebih ya sampai ke 20-an gitu lah. Gua akan coba lagi ngelawan yang di sana ya. Frame rate-nya mudah-mudahan benar ya. Ini tiba-tiba, oh iya nggak mungkin, 165. Gue kirain tiba-tiba bener gitu frame rate-nya. Ternyata setelah dilihat-lihat lagi, oh enggak, ini nggak bener sih masih. Masih nggak beres ya. Oke. Nah. Oke, frame rate-nya juga masih nggak bener. Sayang banget ini kenapa ya bacaan frame rate-nya kayak gini ya. Tapi gue akan ceritain yang gue rasain aja ya. Yang gue rasain tuh yang nggak setinggi itu. Nggak sampai 100 fps juga. 60 aja kayaknya nggak sampai. 30 aja kayaknya naik turun gitu ya. 20 fps. Tapi dengan settingannya kayak begini menurut gue masih playable. Meskipun berasa agak ketinggian gitu ya. Mungkin kalian bisa tweak-tweak lagi settingannya kalau kalian mau main dengan Samsung Galaxy M34. Lebih banyak diturunin, yang penting lebih stabil aja sih. Jangan sampai kayak begini gitu. Wih, ada yang main apa tuh? Anda main api di sini, ha? Oh, bukan, itu bunga. Gue akan coba ke Mondstadt ya buat lompat-lompat lagi seperti biasa. Oke, gue akan coba lompat dari Mondstadt sini ya seperti biasa. Gue lompat ke sana. Teksturnya, nah loadnya lebih lumayan cepet ya. Untuk handphone sekelas harganya ini lumayan cepet. Dan frame rate-nya di sini tuh bener dong 40 tadi masuk akal tuh kalau ditaruh 40. 187 397 ini nggak masuk akal nih. Jangan-jangan tadi pas di eFootball juga nggak beres nih. Nah, 26 tuh masuk akal, 16. Masuk akal nih, 16 di sini. Gitu. Gue lah malah lebih percaya 16 ketimbang dia tulis 80 gitu ya. Oke, jadi kayak begitu ya Pak ya. Untuk Samsung Galaxy M34. Gua akan cek dulu sekarang suhunya di bagian depan itu kayak gimana ya panasnya. 41,42. Oke, 42 dan di bagian belakang juga sekitar 41 menuju ke 42. Nah, 42 tuh. Jam 17:11 alias mungkin sekitar 2 jam setelah kita mulai bermain, baterainya tersisa dari 100 ke 72%. So, gue akan bahas kesimpulannya. Yuk, pengetesan touchscreen gue lakukan dengan dua game, yaitu Subway Surfer dan juga Stumble Guys. Untuk kedua game tersebut, gue rasa touchscreen dari Samsung Galaxy M34 ini nggak ada masalah sama sekali. Nggak nemu delay, latensinya ya minim lah ya, kalau bisa dibilang nggak ada gitu. Terus juga nggak ada ghost touch yang gue temui. Di sini semuanya enak, aman, lancar jaya. FC Mobile juga bisa dijalankan dengan sangat baik dan 60 FPS itu kayak udah buttery smooth banget FC Mobile di handphone ini ya. Call of Duty Mobile juga bisa dijalankan dengan oke banget untuk bagian multiplayernya. Gyroscope instan. Samsung gitu. Kalau gyroscope-nya nggak instan, gebukin aja. Gyroscope-nya instan ini bagus banget. Mobile Legends juga bisa dijalankan dengan sangat-sangat bagus dan smooth banget di Samsung Galaxy M34 ini. Free Fire bisa dimainin dengan smooth, tapi yang namanya Free Fire emang animasinya kaku, jadi ya sesmooth-smoothnya Free Fire tetap kaku. Sayangnya gue ketemu sama bot banyak banget ya, meskipun gue dapat boyah, tapi gue nggak gitu happy karena kebanyakan botnya.
Lalu Asphalt 9 juga bisa dijalankan dengan sangat-sangat bagus. Epic banget di Samsung Galaxy M34 ini. PUBG Mobile juga oke ya. Dan gue berhasil ngekill banyak banget ketika gue main Samsung Galaxy M34. Padahal modenya rank ya, dan ya biasanya rank gue cepet banget matinya. Gyroscope sangat ngebantu di Samsung Galaxy M34 ketika gue main PUBG Mobile. Top, mantap. Lalu juga ada eFootball yang bisa. Nah, mulai eFootball ini agak aneh. Performanya itu kayak berasa naik turun. Awalnya gua kirain emang bisa ngangkat sampai ratusan FPS. Tapi sebenarnya ketika gua ngomong kayak gitu sambil main, gua pun agak ragu. Kok bisa sampai 300 gitu ya? Tapi ya namanya juga happy, dan ketika di awal-awal mainin gamenya dia juga buttery smooth, smooth banget, kayak seakan-akan di mata gue tuh emang lebih dari 60 FPS gitu. Mungkin di angka 90 atau mungkin 120 FPS itu nyampe gitu loh. Cuma lama-lama masuk babak kedua itu FPS-nya berasa turun. Mungkin secara rata-ratanya masih ada di atas 50 atau sampai 60 FPS. Tapi beberapa kali gue nemuin ketika gue lagi nyerang atau gue lagi bawa bola, tiba-tiba FPS-nya drop langsung turun ke 30-an gitu berasanya. Itu nyebelin banget. Jadi nggak stabil banget saat ini untuk dimainin di Samsung Galaxy M34. Gue nggak ngerti apakah itu soal handphonenya atau itu soal si Konami-nya, developer dari eFootball. But overall, bisa banget dimainin dan lancar, cuma pengalaman gue tadi tuh kayak begitu. FPS meter dari Perf Z bawaannya Samsung juga somehow ketika gue main eFootball itu agak ngaco ngebacanya gitu ya. Bisa sampai ratusan FPS, jadi gue yakin itu tidak benar. Sama ketika main Genshin Impact, itu sampai seratusan FPS, bedanya adalah kalau eFootball itu kayak masih masuk akal karena yang gue lihat itu emang smooth banget pergerakannya. Jadi kayak, hah, bener nih 120 FPS lebih. Ini berarti yang ditampilin 120 FPS nih. Misalnya di sini kelihatannya 300 FPS, bisa jadi yang ditampilin cuma 120 karena layarnya emang 120 Hz gitu. Logika gua tuh di situ. Cuma ketika masuk ke Genshin Impact, kayaknya ada yang salah deh. Karena secara tampilan ini kayaknya di bawah 30 FPS, tapi secara bacaan di Perf Z-nya itu sampai ke 120, 118, which is not possible at all. Jadi gua langsung menduga, wah, ini ada masalah di Perf Z ketika gue melakukan pengujian di Samsung Galaxy M34. But overall, ini adalah sebuah handphone yang bagus banget. Exynos 12810 masih bisa ngangkat untuk dipakai main game harian ya sama kalian. Ya, most of the games akan berjalan dengan sangat smooth di handphone ini kecuali game laknat Genshin Impact. Yang lainnya tuh enak banget dan bisa banget buat dipakai. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu buat kalian yang lagi nyari rekomendasi handphone di harga 3 jutaan untuk main game. Nah, Samsung Galaxy M34 ini bisa banget jadi pilihan untuk kalian. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.